Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, akuntansi C. Kami akan menjelaskan tentang studi kasus yang berjudul Hidup di dalam Jaringan Teknologi, iPhone menjadi e-track. Anggota kelompok 1 yaitu yang pertama ada Erstaskar Hardianto dari NIM 88. Yang kedua ada Vika Nur Afni dari NIM 89. Yang ketiga ada Cindy Meila Putri dari NIM 90. Yang keempat ada Yesi Aprilia Parlina dari NIM 91. Langsung aja kita membahas mengenai latar belakang. Nah, apakah Anda menyukai smartphone? Hidup di dalam jaringan teknologi ini memiliki keuntungan dan kerugian sendiri. Keuntungannya, Anda dapat mengakses internet, membuka Facebook, membuka Twitter, menonton YouTube, menikmati Instagram, serta Anda dapat mendengarkan musik dengan perangkat media dan komunikasi yang sama. Nah, satu hal yang kurang dipahami tentang hidup di dalam jaringan teknologi ini adalah keberadaan, lokasi, kebiasaan, dan teman-teman Anda yang dapat dipantau hampir setiap saat. Awalnya, situs web ini tuh memungkinkan untuk mencari dan menemukan produk dan teman Anda. Nah, sekarang mereka yang memantau Anda dan teman Anda untuk menjual produk dan layanan kepada Anda. Yang dimaksud mereka di sini tuh adalah teknologinya ini. Jadi teknologi sekarang ini yang memantau Anda dan teman Anda. Langsung aja kita ke penjabaran studi kasus. Nah, jaringan teknologi sekarang ini dapat memantau hampir setiap saat keberadaan, lokasi, kebiasaan, bahkan teman-teman guna menyesuaikan target penjualan suatu produk maupun layanan. Nah, teknologi baru pada smartphone itu dapat mengidentifikasi keberadaan penggunanya, lalu menginformasikan ke database perusahaan untuk memelihara dan menganalisis informasi tersebut. Nah, hampir setiap aplikasi sekarang ini dapat menginformasikan keberadaan saya baik secara otomatis maupun berdasarkan perintah. Contohnya ketika Anda mengunjungi tempat tongkrongan atau menikmati makanan di restoran. Nah, itu secara otomatis smartphone sekarang ini tuh bisa mengidentifikasi keberadaan Anda. Nah, data lokasi yang dikumpulkan lewat telepon seluler ini tuh memiliki nilai komersial yang luar biasa karena dapat digunakan oleh perusahaan periklanan. Gunanya yaitu mengirimkan iklan-iklan yang sesuai sasaran, kupon, penawaran terbatas berdasarkan lokasi keberadaan. Nah, jika Anda pergi ke suatu tempat, nah itu pasti Anda pernah dapat SMS untuk membeli produk, penawaran produk, diskon 50%, atau buy one get one, begitu. Pada April 2011, Wall Street Journal menerbitkan hasil riset pada teknologi pelacakan melalui smartphone dan lokasi data pribadi seseorang. Mereka menemukan baik iPhone maupun Android mengumpulkan data pribadi untuk beberapa alasan. Kedua perusahaan tersebut membangun database rekayasa yang dapat melacak lokasi. Meskipun Google telah menjadi pemimpin dalam mesin pencurian di setiap platform, Apple terus mencoba bersaing dengan membangun pengaruhnya dalam pasar periklanan telepon genggam. Apple mengirimkan data lokasi keberadaan kembali ke server pusat setiap 12 jam, sekaligus menyimpan salinan lokasi ke iPhone. Sedangkan ponsel Android mengirimkan data lokasi secara terus-menerus. Teknologi Apple membaca kekuatan sinyal di sekitar transmitter Wi-Fi, mengidentifikasi dan memetakan lokasi mereka, kemudian mengalkulasi lokasi perangkat iPhone tersebut. Hasilnya adalah database hotspot untuk Wi-Fi yang sangat besar di AS dan metode penemuan lokasi keberadaan perangkat iPhone tanpa perlu GPS.
Kedua perusahaan tersebut berkata bahwa informasi lokasi dibutuhkan oleh mereka guna meningkatkan layanan dan pemantauan yang lebih mutakhir yang mampu secara otomatis mendeteksi tempat dan waktu yang dikunjungi. Beberapa perusahaan di antaranya Aloha Mobile, Skyhawk, Wayfarer, dan Broadcom sedang mengembangkan generasi penerus dari teknologi pemantau lokasi ini. Aplikasi smartphone menyediakan layanan berbasis lokasi juga secara sepihak mengambil informasi lokal pribadi dengan memanfaatkan kemampuan GPS pada smartphone. Foursquare adalah aplikasi sosial yang populer pada ponsel yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke sebuah restoran ataupun tempat lain, dan aplikasi tersebut secara otomatis akan memberitahukan teman Anda yang berada di Facebook maupun program lainnya mengenai keberadaan Anda. Jika Anda berada di sebuah kota baru, aplikasi tersebut mengirimkan data lokasi Anda dan mengirimkan Anda informasi titik akses terdekat yang ada. Selanjutnya, banyak pengamat khawatir layanan Foursquare akan beroperasi secara otomatis tanpa sepengetahuan dan izin pengguna. Pengungkapan pada 2011 tentang Apple dan Google secara diam-diam dan terus-menerus mengeksploitasi data perorangan pribadi serta data lokasi hingga muncul kelompok pembela hak privasi dan Kongres melakukan investigasi. Pengadilan Distrik di California pada Juni 2012 menuntut Apple karena secara diam-diam melacak data lokasi jutaan pengguna iPhone dan iPad. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa penegakan hukum dilarang melakukan atau menggunakan perangkat GPS yang terdapat pada mobil untuk melacak orang yang dicurigai tanpa surat perintah. Sampai saat ini, sebagian besar layanan nirkabel berbasis lokasi belum memiliki aturan hukum. Perwakilan industri seperti Facebook, Google, dan Foursquare berpendapat bahwa aplikasi telah disediakan berikut dengan kebijakan perusahaan diterapkan cukup untuk melindungi privasi pengguna, karena mereka bergantung pada izin pengguna untuk berbagi data lokasi. Kelompok pembela hak privasi membuktikan 22 dari 30 aplikasi berbayar tidak memiliki kebijakan. Selanjutnya yaitu pertanyaan studi kasus. Yang pertama, mengapa perusahaan pabrikan ponsel seperti Apple, Google, dan BlackBerry ingin memantau lokasi pengguna mereka? Jawab, yang pertama dari segi manfaat. Untuk dapat memfasilitasi customer dalam pemakaian aplikasi dari masing-masing perusahaan tersebut, perusahaan akan lebih mudah untuk menambahkan fitur atau aplikasi paling banyak diminati dan meningkatkan kualitas dan pelayanan. Yang kedua dari segi komersial, agar perusahaan dapat mengetahui pasar yang sering dikunjungi masyarakat, karena data yang dikumpulkan lewat telepon seluler memiliki nilai komersial yang luar biasa, karena perusahaan periklanan dapat mengirimkan iklan-iklan sesuai sasaran berdasarkan lokasi keberadaan. Menurut Gartner, pendapatan dari pasar layanan jasa berbasis lokasi diproyeksikan mencapai 3,8 miliar US dollar hingga akhir tahun 2012. Dan terus meningkat sampai 10,3 miliar US dollar pada tahun 2015. Yang ketiga dari segi keamanan. Banyak kondisi di mana Anda perlu ponsel untuk menginformasikan keberadaan Anda baik secara otomatis maupun berdasarkan perintah. Contohnya, ketika mengalami kehilangan seluler iPhone dengan teknologi iCloud, pemilik ponsel dapat mengetahui di mana ponsel tersebut. iCloud adalah aplikasi pada iPhone untuk memantau lokasi keberadaan iPhone. Selanjutnya yaitu pertanyaan studi kasus. Yang pertama, mengapa perusahaan pabrik? Pertanyaan studi kasus. Menurut Anda, apakah seharusnya pengguna ponsel menonaktifkan fitur pemantauan lokasi? Apakah seharusnya konsumen perlu diberitahukan bahwa mereka sedang diawasi? Mengapa iya dan mengapa tidak? Menurut kelompok kami, pengguna ponsel memperoleh hak untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur pemantauan lokasi, karena tidak semua pengguna ponsel ingin selalu diawasi dan terganggu hak privasinya.
Informasi konsumen perlu diberitahukan atau tidak? Iya, karena konsumen dapat mengatur kapan mereka butuh waktu untuk hak privasinya dirinya sendiri, kapan mereka bisa mempublikasikan kegiatannya untuk diketahui banyak pihak. Sehingga pengguna tidak kehilangan hak privasinya walau tetap diawasi oleh perusahaan pabrikan ponsel. Tidak, karena hal tersebut melanggar dan mengganggu hak privasi konsumen, karena merasa dirinya sedang diawasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Menurut Anda, apakah pengawasan terhadap ponsel adalah pelanggaran terhadap privasi seseorang? Mengapa iya dan mengapa tidak? Iya, karena menurut kami, pengawasan terhadap ponsel melanggar hak privasi seseorang bila kegiatan pemantauan lokasi dilakukan tanpa ada pemberitahuan dan persetujuan dari pengguna. Karena setiap orang pasti memiliki kegiatan pribadi dan bersifat privasi. Jadi, bila dipantau secara diam-diam akan menghilangkan privasi seseorang dan mengganggu. Tidak, karena menurut kami ada beberapa fitur dalam aplikasi handphone yang melakukan pemberitahuan atau persetujuan dahulu kepada penggunanya tentang pengawasan terhadap ponsel. Jadi, pengguna bisa memilih untuk mengaktifkan atau tidak. Di sisi lain, dalam pengawasan terhadap ponsel, ada beberapa dampak positif bagi pengguna. Kesimpulan, pada teknologi baru yang ditemukan pada smartphone adalah mereka dapat mengidentifikasi lokasi keberadaan pengguna. Dengan layanan berbasis lokasi ini, ada beberapa dampak positif dan negatif yang dapat dirasakan bagi pengguna. Dengan layanan berbasis lokasi pengguna smartphone ini juga memberikan dampak positif bagi sebuah perusahaan atau sebuah bisnis usaha karena mereka dapat memantau para pengguna, tempat mana dan kebiasaan apa yang sering dilakukan dan dikunjungi. Dengan begitu, akan menaikkan pendapatan perusahaan. Kita sebagai pengguna harus bijak dalam menggunakan aplikasi pemantau ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan pada saat diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.